Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolres Sleman dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka. Hogi merupakan suami korban penjamretan yang dijerat hukum setelah mengejar dua pelaku hingga berujung tewas. Komisi 3 menjadwalkan pemanggilan Kapolres Sleman, Kajari Sleman, serta Hogi Minaya bersama kuasa hukumnya pada Rabu 28 Januari. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi dan mencari solusi atas perkara tersebut. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menilai penanganan kasus ini bermasalah. Menurutnya, Hogi bertindak untuk melindungi istrinya yang menjadi korban penjamretan, namun justru diproses sebagai tersangka. Peristiwa bermula saat istri Hogi dijamret oleh dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Hogi yang saat itu berada di dalam mobil mengejar para pelaku. Dalam pengejaran tersebut, kedua penjamret mengalami kecelakaan tunggal setelah motornya dipepet mobil Hogi dan meninggal dunia setelah menabrak tembok. Polres Sleman kemudian menetapkan Hogi sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 310 ayat 4 serta pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Komisi 3 mempertanyakan penerapan pasal tersebut karena kecelakaan tidak terjadi akibat tabrakan langsung dengan mobil yang dikemudikan Hogi. Selain itu, langkah kejaksaan yang menerima perkara hingga dilimpahkan ke pengadilan juga menjadi sorotan. Ya, Pak Kapolres, informasi terkait yang lagi viral ini soal kasus yang diduga jambret meninggal terus ternyata ada yang menjadi tersangka, itu sebenarnya seperti apa sih Pak dari polisi? Oh ya, baik. Perkara itu sekitar bulan April ya, terjadi bulan April. Kemudian pada saat itu ada ibu-ibu yang sedang naik motor di Jalan Janti. Kemudian ibu tersebut dijamret oleh dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kemudian menjamret, pada saat menjamret pelaku tersebut melarikan diri. Namun pada saat itu kebetulan suami daripada ibu tersebut sedang mengemudikan mobil di sebelah kanan. Kemudian setelah mengetahui sepeda motor tersebut, istrinya dijamret, kemudian pelaku jambret dikejar oleh suaminya tersebut. Pada saat pengejaran terjadi beberapa senggolan, ya, yang terakhir di senggol terakhir terjadi motor tersebut tertabrak. Kemudian pelaku jambret itu terpental sehingga pelaku jambret tersebut meninggal dunia di tempat. Nah, terhadap penanganan perkara ini ada dua yang ditangani. Yang pertama kasus pelaku curas penjamretan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Nah, kemudian terkait itu Satlantas Polresta Sleman sudah melakukan langkah-langkah mulai dari tindakan pertama tempat kejadian perkara, kemudian pengolahan tindak pidana TKP, kemudian melakukan pencarian bukti-bukti termasuk CCTV, kemudian memeriksa saksi-saksi termasuk saksi ahli dari UGM. Kemudian pemberkasan lengkap dan jaksa telah menyatakan sudah lengkap dan perkara telah dilimpahkan di kejaksaan. Dalam penanganan ini kami juga tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, sehingga pada saat ini berkas tersangka maupun barang bukti sudah dilimpahkan di kejaksaan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Ya, Assalamualaikum. Ini ada peristiwa menarik, ya, memprihatinkan dan konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta.
Jadi ada ibu-ibu dijamret oleh 2 orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Lalu suami ibu tersebut yang mengendarai mobil bernama Pak Hogi Minaya mengejar kedua penjamret tersebut. Dalam peristiwa pengejaran tersebut, si jambret ya menabrak tembok dan keduanya tewas. Jadi bukan ditabrak oleh si Pak Hogi ini. Jadi kejar, dipepet berapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri menabrak tembok dan tewas. Kemudian Pak Hogi dijadikan tersangka oleh Polres Sleman dan dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, nomor 22 tahun 2009. Intinya ini soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam berkendara. Nah, Kejaksaan juga sudah menerima perkara ini dan akan melimpahkan kembali ke pengadilan. Ya, ancaman hukumannya ini 6 tahun. Ya, kami Komisi 3 sangat prihatin dengan peristiwa ini. Ya, dan kami mempertanyakan, ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi. Ya. Karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok Kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut. Ya, dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Jadi KUHP baru dan KUHAP baru adalah penegakan hukum yang sangat-sangat progresif. Jadi 2 produk hukum tersebut, ya, bertendensi pada penegakan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum. Itulah mengapa kita bersyukur KUHP baru dan KUHAP baru sudah disahkan. Sehingga perkara seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.